Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Sekarang saya akan membahas mengenai settingan awal pada SketchUp. SketchUp itu adalah suatu software atau aplikasi gambar yang memudahkan kita untuk memvisualisasikan dari denah menjadi gambar bangunan 3 dimensi. SketchUp itu sudah ada dari tahun 2006 mungkin ya. Jadi dulu namanya SketchUp, masih SketchUp 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang sekarang mengikuti tahun dia formatnya. Jadi sekarang tahun 2020 ada SketchUp 2020. Yang saya pakai di sini adalah SketchUp 2018 dan Pro, ada tulisannya SketchUp Pro 2018. Bedanya apa SketchUp Pro sama SketchUp biasa? Kalau SketchUp Pro ini teman-teman juga buka SketchUp-nya ya. Ini saya start using SketchUp. Bedanya antara SketchUp Pro sama SketchUp tidak Pro, dan ada juga SketchUp yang sudah ada license sama SketchUp yang tidak ada license. Jadi ada SketchUp trial yang 30 hari kalau tidak salah. Itu dia kayak masih merah gitu loh warnanya. Kalau sedangkan SketchUp yang sudah license dia warnanya biru. Ini adalah tampilan home dari SketchUp. Dan saya tidak punya ini sih plugin itu alat bantu. Bedanya apa tadi SketchUp Pro sama SketchUp tidak Pro ya, selain di tulisan itu tadi SketchUp Pro. Ini ketika saya SketchUp Pro, saya bisa mengimport file AutoCAD ke dalam SketchUp. Jadi ada banyak file yang bisa diimport dari aplikasi atau software lain ke dalam SketchUp. Contohnya adalah AutoCAD, 3ds, terus kalau ada ini untuk Lumion, terus kalau JPG, PNG itu tidak Pro juga bisa gitu. Bedanya itu ya di 3ds, DAE untuk Lumion sama DWG, DWF ini. Itu yang membedakan antara SketchUp Pro sama SketchUp biasa. Lalu ini saya akan membahas mengenai settingan template pada SketchUp. Yang pertama, ini mungkin tampilannya agak beda ya sama tampilannya untuk yang SketchUp 6, 7, 8 itu agak beda. Jadi bedanya itu di gambar ininya sih, default ada default tray kalau di SketchUp 2018. Kalau di 6, 7, 8 itu seingat saya tidak ada. Ini saya punya extensionnya berupa V-Ray. V-Ray di sini fungsinya untuk merender ya, jadi untuk membuat objek kita itu menjadi lebih realistis. Ini diinstal terpisah dan disesuaikan sama tahunnya SketchUp. Jadi kalau SketchUp-nya 2018 itu saya pakai V-Ray 3.4, kalau yang 2019 3.6, seperti itu. Kalau dia tidak sinkron antara V-Ray sama SketchUp, ketika di render dia tidak mau. Nah, yang pertama itu kita template pertama sekali adalah saya akan membahas untuk yang pertama sekali saya akan membahas model info. Jadi model info dapat kita cari di Windows dan model info. Model info ini fungsinya untuk men-setting atau pengaturan dari gambar kita ya. Contoh untuk animasi transisinya 2 detik, terus delaynya 1 detik.
Ini yang penting unit di sini. Nanti ini akan mengaruh di measurement atau pengukuran di sini. Kalian pakai apa? Kalau arsitektur inci kalau tidak salah ya, inci ya. Pakainya desimal dan gunakan sentimeter supaya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banyak nulisnya juga. Dan biasanya umumnya tuh pakai senti sih, misalnya kayak bata tebalnya berapa, 15 senti, jadi pakai senti dengan presisi 0,00, jadi cukup 2 di belakang koma, nggak usah 0,000 itu nggak usah. Itu yang pertama untuk settingan template-nya. Nanti ngaruhnya di measurement yang di sini. Measurement. Ini contohnya saya tuh ketik L. Nanti dia kebacanya adalah centimeter. Misalnya rumahnya, bangunan lahannya ukuran 12 meter ya, 1200 kali 8 meter, 800 gini. Jadi kita nulisnya sudah bentuk sentimeter. Waktu mengoffset juga seperti itu. Waktu kita mengoffset untuk dinding juga seperti itu, sudah dalam satuan sentimeter. Itu settingan yang pertama. Yang kedua, saya akan membahas default tray. Tray di sini seperti contohnya piring ya mungkin ya, atau nampan lah. Yang pertama itu styles. Saya akan membahas styles. Styles ini adalah gaya kita menggambar. Jadi kalau di arsitektur, kenapa sih ini hijau? Karena ini lahan. Dan kenapa ini biru? Karena ini adalah langit. Jadi biasanya kalau menggambarnya ala-ala arsitektur, standarnya seperti ini ya, biru sama hijau. Lalu ini sebenarnya banyak ya, ada macam-macam, ada color set, tapi ini tidak standar, jadi paling standar ya ini. Ada juga model-model sketsa ya, jadi model-model sketsa yang ketika kalian menggambar nanti dia jadi seperti ini model sketch. Jadi nanti ala-ala sketsa seperti itu. Jadi ketika kalian menampilkan gambarnya kepada klien, jadi gambar ala-ala sketsa bisa seperti itu. Nah, ini yang seperti saya bilang, pakai yang simple style saja. Setelah itu yang ketiga, saya akan membahas layer. Layer. Jadi layer di sini fungsinya lapisan, sama seperti AutoCAD. Kalau kita tidak pakai layer, nanti itu terlalu berat ketika kita menggambar, sehingga mungkin ada yang harus di hide atau disembunyikan ya garisnya. Cara menambahkan layer adalah ini, add layer, dinding. Ini diklik sehingga item-itemnya ke situ ya. Lalu kita bikin misalnya dinding. Ini saya push. Tahu dari mana ini dinding? Ini saya klik dua seperti ini, lalu entity info. Ini formatnya adalah dinding. Ketika nanti mau membuat atap, ini ditambah lagi atap. Ini jangan lupa diklik, klik
ini terselect ya. Saya bikin atap. Nah, misalnya ini mau dibikin atap, kita lihat di entity info dia sudah tulisannya atap. Ini waktu misalnya saya butuh mengedit atap supaya tidak kena dinding, ini bisa saya visible-nya saya uncentang, saya hilangkan centangnya jadi hilang, saya hidupkan lagi, ada atapnya. Lalu kalau misalnya pas atap ini saya visible-nya saya centang, dia tidak bisa karena pensil kita masih di atap, jadi ini tidak mau ya. You cannot hide the current layer ya, gitu. Setelah itu misalnya kita kadung menggambar ya, kadung menggambar, terus ternyata loh lupa bikin layer. Ini kalian bisa ke entity info, lalu pilih layernya yang akan dibuat dinding, sehingga waktu ini dinding saya hide, semuanya akan ke hide. Setelah itu format yang selanjutnya selain ukuran dan style gambar, skin ya, kulit. Jadi yang bagian putih itu di atas, bagian putih itu di atas atau bagian putih itu di luar. Jangan menggambar di bagian abu-abu karena tidak terbaca material. Ini caranya adalah, ini kan abu-abu ya, kelihatan ini abu-abu, ini putih. Caranya adalah klik kanan, reverse faces. Nah, ini adalah format untuk material, sehingga ketika nanti kalian mau apply material tidak klik 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 klik, tidak memilih satu-satu ya, tapi langsung. Setelah itu kita pengenalannya nanti akan saya bagi dua part, ini part 1 dulu, setelah itu akan saya bagi ke dua part ya. Setelah untuk tampilan entity info material, nah ini ada namanya komponen. Komponen ini kita default ya, default itu maksudnya bawaan dari Google SketchUp ini. Tapi kalau misalnya kalian mau download bisa, ini tinggal dimasukin aja gini. Terus ini standarnya dia ya. Kalau mau download di Google Warehouse. Jadi tinggal ditarik gini aja, sudah. Lalu kemudian shadow di sini fungsinya untuk pencahayaan, tapi ketika menggambar shadownya harap dimatikan. Melihat shadow dari mana, kita ke view, terus shadownya di ini hidup. Kalau ini hidup berarti ini masih nggak ada gambar ya, jadi maksudnya gambarnya masih biasa, tidak terlalu berat. Tapi kalau sudah gambarnya banyak, kalian hidupkan shadow, akan jadi berat gambarnya, sehingga ini shadow sebaiknya dimatikan saja. Oke, sekian untuk part 1 kita. Silahkan lanjut ke part 2 nya untuk melihat settingan tools pada SketchUp ya.